Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Adi Jalil dari kelas 642C31 Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan sensitif, yaitu dampak perekonomian dunia terhadap genosida yang terjadi di Palestina. Isu ini bukan hanya menyangkut politik dan hak asasi manusia, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem ekonomi global yang saling terhubung. Pertanyaannya adalah, bagaimana perekonomian dunia berkontribusi atau bahkan memperparah tragedi kemanusiaan yang menimpa bangsa Palestina. Yang pertama, ketimbangan ekonomi global dan ketergantungan politik. Kita hidup di dunia yang semakin terkoneksi secara ekonomi, namun juga semakin timpang. Negara-negara adidaya yang menguasai kekuatan ekonomi global seringkali menjadi penentu arah kebijakan internasional, termasuk dalam konflik Israel dan Palestina. Banyak negara maju, terutama Amerika Serikat, memberikan dukungan finansial dan militer dalam jumlah besar kepada Israel. Menurut laporan Congressional Research Service, Amerika Serikat telah memberikan lebih dari 150 miliar bantuan dana kepada Israel sejak 1948. Sebagian besar dalam bentuk bantuan militer. Dana ini berasal dari pajak masyarakat, hasil ekonomi global yang tidak sedikit. Kedua, industri militer dan kepentingan ekonomi industri senjata adalah satu sektor ekonomi paling menguntungkan di dunia. Perusahaan-perusahaan seperti Lockheed Martin, Boeing, dan Raytheon mendapat keuntungan juga besar dari konflik bersenjata. Dalam kasus Palestina, banyak senjata yang digunakan oleh militer Israel diproduksi oleh perusahaan-perusahaan ini yang terdaftar di bursa saham dan dimiliki oleh investor dari seluruh dunia. Yang artinya, secara tidak langsung, investasi global di pasar saham dapat mendanai kekerasan terhadap Palestina. Inilah yang disebut sebagai ekonomi perang, di mana perang bukan hanya tragedi, tapi juga bisnis. Yang ketiga, blokade ekonomi dan krisis kemanusiaan. Perekonomian Gaza dan sebagian besar wilayah besar Palestina lumpuh karena blokade yang diberlakukan Israel sejak tahun 2007. Blokade ini menyebabkan kelangkaan bahan pangan, obat-obatan, listrik, dan bahan bakar yang memperparah penderitaan rakyat sipil. Dalam situasi ini juga, ekonomi lokal Palestina tidak dapat berkembang. Lebih buruknya lagi, banyak negara dan perusahaan global ikut memboikot produk-produk Palestina. Karena tekanan politik atau alasan keamanan, hal ini membuat Palestina semakin tergantung pada bantuan luar negeri dan rentan terhadap manipulasi politik. Yang keempat, peran konsumen global dan gerakan boikot. Namun, tidak semua dampak ekonomi bersifat negatif. Masyarakat dunia kini semakin sadar bahwa uang mereka bisa menjadi alat perlawanan gerakan BDS atau biasa disebut boycott, divestment, and sanctions. Misalnya, menyerukan konsumen dan institusi global untuk memboikot produk-produk dan perusahaan yang mendukung
pendudukan Israel atas Palestina. Gerakan ini juga menunjukkan bahwa konsumen memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah ekonomi dunia ketika masyarakat mulai menyadari bahwa uang mereka dapat mempengaruhi konflik global. Maka, tekanan ekonomi bisa menjadi cara dan kekerasan untuk menegakkan keadilan. Kelima, tanggung jawab moral dalam sistem ekonomi global. Kita tidak bisa memisahkan ekonomi dari etika. Sistem global ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika perekonomian dunia digunakan untuk memperkaya segelintir pihak sambil mendanai penindasan, maka kita perlu bertanya, apakah sistem ini adil? Setiap dari kita sebagai pelajar, investor, konsumen, atau warga negara punya tanggung jawab untuk bersuara dan bertindak, baik melalui pilihan produk, kampanye kesadaran, maupun tekanan politik. Kita dapat mendorong ekonomi global agar berpihak pada perdamaian, bukan kekerasan. Hadirin yang saya hormati semua, dampak perekonomian dunia terhadap genosida di Palestina bukanlah sesuatu yang abstrak atau jauh dari kita. Ini adalah realitas nyata yang melibatkan sistem, kebijakan, dan keputusan sehari-hari yang kita ambil. Jika kita ingin melihat dunia lebih adil, maka kita harus memahami bagaimana kekuatan ekonomi dapat digunakan baik untuk menindas maupun membebaskan. Mari kita menjadi penonton yang pasif, karena dalam sistem global yang saling terhubung ini, dia berarti turut serta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.